Kang Iwan ikut nggak waktu cuma nyari-nyari ke tetangga itu? Nggak ikut, tapi saya ikut ngikutin pas ibu saya bawa gitu. Saya ngikut sampai situ aja di rumah. Nggak mungkin pikiran mak saya gini, mungkin lagi main di tempat rumahnya siapa gitu, ternyata dicari-cari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Manusia Api Indonesia, lewat malam ini dengan cerita mistis atau kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Manusia Api Indonesia. Pada video kali ini, di narasumber kali ini narasumber ini menceritakan atau kejadian nyata disembunyikan oleh makhluk gaib. Kan? Narasumber ini semasa kecil pernah disembunyikan atau diumpetin makhluk gaib. Penasaran? Kita langsung saja ke narasumber. Kejadian apa? Di mana narasumber ini mengalami disembunyikan oleh makhluk gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Iwan. Kumaha Dadang? Kumaha Damang ya? Iya. Oh. Alhamdulillah saya Naik apa ini, Dad? naik motor, naik Motor. Dari Pamijahan Tasikmalaya naik motor. Iya, Wis, luar biasa. baru sampai. Nih, sahabat Api. Ada anak motor nih dari Tasikmalaya. Ada yang kenal nggak? Namanya siapa? Namanya Kang Iwan. Iwan. Kang Iwan, Tasikmalaya. Pamijahan Tasikmalaya. Oke, langsung cerita aja Pak ya. Boleh. Nah itu ceritanya bagaimana itu? Ya bisa sampai diumpetin makhluk gaib itu ceritanya bagaimana itu?
Jadi itu ceritanya kejadiannya tadi yang saya pada saya waktu kecil. Kira-kira berapa Pak? Waktu itu umur 9 tahun. 9 tahun berarti kelas 2 kelas 3 SD lah ya. Tiga. Kelas 3. Terus awal mulanya itu bagaimana ceritanya? Kejadiannya yang dialami Kang Iwan. Nah, awal mula ceritanya kan kejadiannya sore. Sore Menjelang maghrib setengah 5. setengah 5 setengah 5 berarti menjelang maghrib. Ya, menjelang. Seharusnya kan kalau anak kecil kan harusnya kan jam-jam segitu harusnya kan udah masuk rumah ya. Ya. Nah kebetulan di kampung saya itu ada larangan. Oh ada larangan. Jadi kalau anak kecil itu nggak boleh main menjelang maghrib. Jadi menjelang maghrib itu udah harus masuk rumah ya. Harus masuk rumah. Mandi ya kan. Betul. Siap-siap untuk ibadah atau ngaji apa gitu mungkin ya. Nah itu larangan itu kenapa itu Pak? Kok ada larangan? Maksudnya ada yang spesial nggak dari larangan? Iya ada larangan. Jadi kalau misalkan anak kecil main menjelang menjelang maghrib itu bakal diumpetin. Tapi waktu itu yang Kang Iwan kejadian mungkin lupa apa bagaimana itu? Apa keasikan main? Jadi kan kalau anak-anak kecil yang lain itu biasanya jam segitu udah pada masuk rumah, udah mandi, udah mau siap-siap ke madrasah dan pergi. Nah kebetulan saya dari habis asar lagi asik main di pekarangan rumah, depan rumah. Mainnya rame-rame atau sendiri? Nah kebetulan lagi itu saya main sendiri. Mau main sendiri. Oh iya, kampungnya itu kampung apa sih sana? Tempat Kang Iwan? Itu kampung Kerenceng. Kampung Kerenceng. Kerenceng. Terus Nggak jauh dari apa namanya? desanya desa apa? Desa Sukabakti. Desanya Sukabakti. Kecamatan Hilir, Kecamatan apa? Sodong Hilir, Sodong Hilir. Terus Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya. Berarti dekat itu kan ya, Pemijahan ya. Ya, nggak jauh dari Pemijahan. Jadi Pemijahan di bawah, nah saya di atasnya. Wah, ke atas lagi. Jual ke atas lagi. Berarti sepi dong, apalagi pada masa itu ya. Wah, sempit. Kebetulan Kebetulan rumah itu masih jarang berarti ya, masih jauh-jauh ya. Waktu itu nggak ada listrik, nggak ada listrik. tapi jarang. Tapi sebagian ada yang masih pakai apa? Turbin itu, yang kincir apa? Air ya. Karena listrik juga masih jarang. Jarang ya, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah terang ya, Udah terang. apalagi sekarang rumah juga mungkin udah rapat. Udah sekarang udah padat sih. Kalau waktu itu kejadian itu mungkin masih sepi ya. Masih sepi. Sepi ya. Ada beberapa rumah juga. Nah, terus kejadian yang itu tadi yang diumpetin itu terus bagaimana ceritanya? Nah kan saya lagi asik main ya kan. Nah kan kalau orang tua itu nyariin Kalau sore ya nyariin anaknya nggak ada, itu kok sore ini si Iwan kok belum pulang gitu mungkin ya. Dicariin, itu jam 5-an mungkin udah ya. ya udah masuk jam 5. Udah masuk jam 5. Terus dicari tuh sama ibu, sama emak, apa manggilnya? Manggilnya emak. Oh manggilnya emak, sama emak dicari. Terus cari-cari, manggil-manggil nggak itu? Ya manggil. Nah, kan Iwannya kira-kira jarak sama emak itu berapa meter itu manggil-manggil?
dari depan rumah sekitar 5 meteran. 5 meter dari rumah ke halaman Iya. yang Kang Iwan main di situ. Iya. Terus Mak manggil-manggil. Nah, mak keluar. Ah, Saya lagi asik main, mak keluar tiba-tiba manggil saya. manggil, Wan, katanya nyariin kan. nyariin. Nggak ada nih anak. Terus Cariin. Nah, sampai mendekat ke Kang Iwan. ya. Terus saya nyautin dong. Nyautin. Nah, saya bilang, Mak, Iwan di sini. Ah, terus ada yang aneh apa? Nah, pas saya manggil lagi, saya jawab Mak di sini. Kok Mak saya nggak ngelihat saya, Mak nggak ngeliat. nggak ngelihat. Padahal Iwan ada di situ. Iya. Kira-kira jarak berapa? Semeteran lah itu. Terus saya manggil Semeter. Mak saya di sini. Nggak nyoba megang gitu? Mau megang tapi kayak ada pembatas gitu. Oh, iya. Berarti ada pembatas antara dunia nyata sama dunia gaib mungkin ya. Ada pembatas gaib itu mungkin. Jadi memang ada itu ya, harus dipercaya juga itu ya. Jadi antara nyata sama gaib itu emang ada pembatasnya emang. Jadi Mak nggak ngelihat, Nggak ngelihat, nggak sama sekali ngelihat. Padahal saya di tapi Kang Iwan bisa ngelihat Mak ya. bisa ngelihat. Nah, Terus gimana? pikiran saya masa bercanda tuh. Nah, terus kalau bercanda nenek keluar tuh manggilin saya juga karena jam 5 hampir jam 5 lewat saya masih belum pulang, belum pulang ke rumah. Iya kan Mak kan udah nyari ini terus nenek juga. Iya, Kok ini emaknya Iwan kok nggak balik-balik juga ini gitu mungkin ya. Ini keluar juga nenek. nenek keluar tuh nyariin juga. Saya bilang, "Nek, saya di sini." Saya bilang gitu. Nenek nggak nyaut juga sama. Nah, di situ saya mulai kebingungan nih. Terus emak kan masih di situ atau udah nyari-nyari lagi? Muter ke belakang rumah. Mak. Kiranya saya di belakang rumah. Nah, makanya tadi kan nenek saya keluar, saya lagi muterin di samping rumah. Itu Kang Iwan udah bingung juga gitu ya. Ya Mak udah, ngapain gitu ke belakang-belakang gitu. Nenek juga manggil-manggil. nenek manggil-manggil, nah nenek turun. Nah, di situ saya ya saya beneran nggak Nenek juga ngeliat juga. Nah akhirnya terus Kang Iwan terus bagaimana itu? Reaksinya bingung atau apa atau nangis? reaksinya takut ya. Takut campur bingung. Iya, Kok Mak bisa ngeliat Iwan gitu. sampai ibu saya nyari-nyari ke kolong kan kalau dulu kan di kampung kan rumah Jepang. Oh rumahnya dulu masih rumah kampung. Masih rumah kampung. Karena jarak pembatasan apa namanya rumah ya Ya. masih jauh. Terus nyariin sampai Nyari-nyari situ sampai ke tuh. kolong-kolong dikira Kolong-kolong. pulas tidur atau gimana. Nggak ada ternyata. Padahal ada ya. Ada. Padahal ada Kang Iwan ada di situ dulu ngeliat padahal ya. Cuman ibu nggak ngeliat. Akhirnya si ibu terus Nah ibu ketemu nenek gimana ada nggak ketemu katanya. Nggak punya. Oh nggak ada nih katanya. Nah pikirin nenek saya tuh coba cari ibu rumah saya ya, ke rumah tetangga katanya yang di bawah. ya nyari tuh Nyari ke bawah ke tetangga. Ya, nanya dah ya. ya Sambil nanya-nanya kita ngopi dulu udah disiapin kopinya. mau ngopi nih Cak? Iya biar nggak tegang ya kan. Iya sebenarnya Nah, diminum ya. tapi udah mulai tegang ini. Kita ngopi dulu. Sahabat api Indonesia semua, yuk kita kopi. Apa kopi?
karena otak perlu inspirasi. Nah, filosofi kopi. Ayo Kang Iman, biar inspirasinya kuat. Pastinya lupa ingat karena cerita masih kecil itu. Barangkali dengan kopi ingat. Terus itu nenek sama emak kan nyari udah ke kampung ke bawah lah, ke tetangga gitu ya. Terus gimana itu? Jadi emak nyari ke bawah kan, ke kampung, ke rumah warga yang lain. Sambil ngerokok kan? Ngerokok kan? Boleh ngerokok nih? Boleh. Nyari ke kampung. Ya, nyari ke kampung. Maksudnya ke tetangga-tetangga Ya, yang di bawah. di Kalau bawah. saya kan posisinya di rumah di atas, Itu paling atas berarti. ya di atas. Itu paling atas. Jadi tetangga di bawah berarti. Iya, di bawah. Terus udah nyari-nyari. Kan cuma ikut nggak waktu emak nyari-nyari ke tetangga itu? Nggak ikut, tapi saya ngikutin pas ibu saya mau ke bawah tuh, saya ngikut sampai situ aja, nggak ngikut sampai bawah. Oh, ngeliatin aja gitu, bingung itu emak mau kemana gitu ya. Udah kebingungan yang luar biasa. Emak mau kemana gitu, nyari-nyari waktu nggak bisa melihat hewan ya. Betul. Akhirnya emak itu kan nyari tuh, terus Yes, aku baru pulang aja. bagaimana sih? Nah, jadi emak itu udah nyari-nyari, nggak mungkin pikiran emak saya gini, mungkin lagi main di tempat rumahnya siapa gitu. Ternyata dicari-cari nggak ada. Nggak ada juga, Nggak ada juga. di tempat tetangga. Nggak ada. Nah, terus sempat nyari di madrasah kan, anak-anak kan udah pada ngaji tuh. Di jam 5 Udah jam 5 lewat kan. Nggak ada juga tuh. Nah, ibu saya mungkin panik di situ. Udah nyari kemana-mana. Nah, tapi nenek nggak ikut nyari. Masih di rumah, di luar rumah. Terus habis nyari-nyari itu mak balik lagi, atau mungkin balik sama warga tuh. Nah, balik sama warga karena kan berhubung di rumah tetangga nggak ada, di madrasah itu tempat ngaji kan biasa nggak ada. Ternyata Iwan nggak ada di situ. Nggak ada. Dia panik, warga juga. Warga juga. Nah, warga sempat ini beberapa orang ke rumah datang. Cari mana di situ. Bantu nyari, takutnya nggak dibolong di kira di situ mulai banget. Nah, terus ada warga yang bilang kayak gitu, mungkin si Iwan itu diumpetin. Iwan dengar. Dengar, saya manggil juga, saya sempat mau megang juga tapi kayak ada batasan, nggak nyampe gitu, nggak nyampe. Ada batas. Karena warga di situ kan banyak tuh. Nah, saya di situ manggil sampai suara saya habis setelah. Ada yang nyeletuk. Berarti sampai itu ketakutan yang luar biasa sih. Wah, pokoknya pada saat itu Orang-orang bingung ya kan, takut bingung, orang-orang punya niat. Jadi akhirnya terus bagaimana? nah, akhirnya gini, ada tetangga yang bilang namanya Mahijah tuh. Ya, Nah, ini apa namanya, diumpetin, yakin nih katanya, kata Mahijah itu. sama Ija itu bilang, sehingga kata ibu seperti Nah, terus Mahijah sama Mas saya tuh ke rumah mama yang di bawah. mama itu apa sih? Mama itu Dukun atau apa? bukan. Kalau mama itu kayak guru ngaji tapi udah sepuh tuh. Semacam kayak kiai tuh.
Kiai kampung. ya, orang bisa lah ya, Ya, seorang sepuh lah ya, orang agamanya bisa inilah. Terus nah nanya, nah singkat cerita, ibu saya kalau udah nanya tuh, nah katanya ntar sebelum maghrib, 15 menit sebelum maghrib, bakal datang pulang gitu, jam berapa? Bakal pulang. itu mama itu bilang itu Ya. Dan ngasih apa? biasanya ngasih air ya, Ya, ngasih air. Nanti kalau udah datang, buat dikasih saya. karena kan air itu memang bisa buat media untuk itu, adalah filosofi. Nah, terus Nah singkat cerita, ibu saya udah pulang lagi ke rumah sama Mang Ija itu. Warga juga masih di situ, ya tunggu bagian, tapi ada yang sudah pulang. Nah yang terakhir itu nunggu kan tadi dibilang mama itu sebelum maghrib, 15 menit sebelum maghrib bakal pulang saya. katanya. Nama Ija, terus ibu saya sama nenek saya tuh nungguin. Tunggu. Tapi Kang Iwan otomatis sudah ada di situ juga berarti kan? Udah ada, Cuma nggak kelihatan. cuman nggak kelihatan. Kelihatannya nanti setelah maghrib, mau maghrib kurang dari 15 menit mungkin itu ya. Iya. Menurut mama ini Iya. orang nomor itu. Makanya nunggu. Mak nunggu akhirnya. Sampai terus akhirnya nunggu. Terus bagaimana? Nah, saya dengar kan percakapan emak sama Mbak Ijah tuh. Nah, pas saya manggil, ya kan, Wah, Iwan di sini dari tadi. Lah, itu anak di situ katanya. Tadi mah cari-cariin kemana? Mah dari tadi saya di sini, saya nggak kemana-mana. Ah, nggak mungkin orang nggak ada. Tadi, langsung saya senang gitu kan. Langsung peluk ibu saya, sambil nangis saya. Ibu saya juga sama. Perasaan senang sekali ya, luar sebenarnya bisa berturukan lagi gitu ya, Bisa kembali ke padahal baru beberapa jam gitu ya, iya. bagaimana yang bertahun-tahun. Luar biasa ya, akhirnya bagaimana kan senang mungkin ya orang tuanya. Nah terus emak saya bilang, kan emang anak kecil nggak boleh tuh main Memang ada larangan gitu ya. maghrib. Ya kan? Oh, makanya tadi kamu benar, kamu diumpetin. Makanya lain kali ini pelajaran buat kamu dan anak-anak yang lain. Ini bukan cuma mitos atau Nakut-nakutin. nakut-nakutin. Tapi emang benar itu, Emang benar adanya. kalau adat lah itu Ya. ya, adat suatu daerah, kalau memang ada larangan memang nggak boleh dipantang ya. Berarti hampir sama kayak ceritanya ini ya, yang dari Semarang itu. Apa? Apa tidak? Sama ceritanya, sama anak kecil juga. Cuman kalau yang di Semarang ini lebih ke teror. Teror berarti Lebih ke teror. apa tuh? Maksudnya teror apa? Teror ini, jadi anak kecil yang bernama Sumala apa Kumala gitu. Nah itu emang dendam sama anak-anak kecil yang membuli si Sumala ini apa Kumala gitu pokoknya. Tuh pokoknya nanti kayaknya mau ada tayangan di bioskop kayak gitu filmnya cerita Sumala. Jadi intinya sih yang Kang Iwan alami
sama cerita film horor Sumala ini intinya sih melanggar larangan ya. Jadi memang larangan itu ya nggak boleh dilanggar emang. Nah itu adat ya, adat di suatu daerah itu emang beda-beda. Emang setiap daerah itu emang pasti ada larangan apa yang harus dibantang gitu ya. Kang Iwan itu melanggar larangan itu mungkin ya akhirnya diumpetin sama makhluk gaib itu. Dan itu menurut cerita di kampung saya yang ngumpetinnya itu sosok ini genderuwo. Genderuwo. Menurut cerita masyarakat itu. Ya. Menurut orang tua. Sahabat Nabi semua, jadi intinya dari cerita narasumber kita ini, Kang Iwan, jadi melanggar larangan. Sama kayak ceritanya Sumala ini kan melanggar larangan. Apa itu? Kalau di filmnya itu larangan ya melanggar larangan aja gitu. Jadi ya akhirnya ya kejadian yang nggak diinginkan itu. Makanya kita sahabat api Indonesia semua, ayo kita jagalah anak kita, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kemarin ada kejadian juga itu di Padang itu yang nyata, ya kan? Bukannya gaib, yang nyatanya itu ada tukang gorengan, cewek tukang gorengan, ya kan? Itu diperkosa sampai dibunuh, gitu kan? Makanya anak-anak kita itu, ayolah kita jaga, gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kalau anak kita pulang, belum pulang sampai maghrib, apalagi keluarnya dari pagi, gitu. Ya inilah ditelepon atau di apa gitu. Jadi adalah karena kejadian-kejadian yang nggak diinginkan itu kita tidak tahu. Makanya ya kita tetap waspada, tetap kita jaga anak-anak kita gitu kan. Apalagi yang muslim itu kan sebelum maghrib itu kan memang harus sudah siap-siap ini untuk melaksanakan sholat maghrib, gitu. Oke, sahabat Nabi semua, pesan saya, ayo bareng-bareng kita sayangi anak-anak kita waspada apa yang akan terjadi. Sebelum terjadi, kita cegah dulu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.